Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifah Dwi Fitriana dari kelas Statistik A dengan NIM akhir 163. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan jumlah data sebanyak 100 responden. Analisis yang akan saya lakukan itu meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan interpretasi hasil dan kesimpulan. Nah, variabel yang digunakan pada penelitian ini itu terdiri dari variabel FL, variabel M, variabel FWB, dan variabel H. Nah, hipotesis pada penelitian ini yaitu HO tidak terdapat pengaruh variabel independen terdapat variabel dependen, dan H1 terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, langsung saja masuk ke tahap analisis menggunakan SPSS. Nah, pada tahap ini data responden sudah saya input ke dalam SPSS sebanyak 100 responden. Nah, setiap variabel memiliki 4 indikator atau item pertanyaan. Nah, variabel FL terdiri dari FL1, FL2, FL3, dan FL4. Variabel M terdiri dari M1, M2, M3, dan M4. Variabel FWB terdiri dari FWB1, FWB2, FWB3, dan FWB4. Dan terakhir ada variabel H terdiri dari H1, H2, H3, dan H4. Nah, selanjutnya saya akan membuat total scores untuk masing-masing variabel. Selanjutnya, cara membuat total score variabel. Langkah pertama, transform. Cari komputer variabel. Pada bagian target variabel kita isi total FL. Dan bagian numeric expression kita ketik sum spasi buka kurung FL1 to FL4 tutup kurung, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada, terus kita lanjutkan sampai ke FL, sampai ke H, sampai ke variabel H. Nah, baik, setelah kita total semua tadi, di sini sudah muncul ya total FL, total M, total FWB, dan total H. Dan untuk measure jangan lupa dari atas tadi kita ganti ke scale ya. Selanjutnya kita akan uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan pada kuesioner valid atau mampu mengukur variabel penelitian. Adapun untuk langkahnya, baik, pertama kita klik analyze. Kita cari correlate. Terus kita pilih bivariate. Terus kita masukkan untuk variabel, kita di sini klik dari FL sampai FL1, FL2, FL3, dan FL4. Kita pindah ke variabel. Dan jangan lupa ya total FL juga kita ikutkan. Terus kita centang persen, sudah. Kita centang to toilet, sudah. Terus kita klik OK. Nah, sini muncul ya correlate-nya. Kita balik ke data tadi. Dan kita ulang semuanya, begitu juga dengan variabel M, variabel FWB, dan variabel H. Baik, untuk itu hasilnya sudah muncul ya di sini. Mari kita baca hasil ujinya. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka item valid. Dan jika signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka itemnya juga valid. Nah, karena jumlah responden 100 tadi, maka nilai R tabel sekitar 0,196. Jika seluruh item memiliki nilai korelasi di atas 0,1
196 dan signifikansi kurang dari 0,05, maka seluruh item dinyatakan valid ya. Di sini sudah terlihat ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel FL, M, FWB, dan H ini memiliki nilai korelasi lebih besar dari R tabel, yaitu 0,196, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Sebelumnya, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian konsisten atau reliable. Di sini saya akan beritahu juga langkah-langkahnya uji reliabilitas di SPSS. Untuk yang pertama, kita klik Analyze. Kita cari scale, pilih Reliability Analyze. Nah, di sini kan muncul untuk itemnya kita pilih untuk total ya. Totalnya kita masukin semua ke sini. Terus modelnya kita pilih alpha. Terus klik OK. Nah, sini muncul ya untuk hasilnya. Dan kriteria reliabilitas, jika crown batch alpha itu lebih besar daripada 0,70 maka reliable. Nah, lebih dari 0,70 ya. Di sini kita sudah 0,774, jadi sudah lebih besar ya. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai crown batch alpha lebih besar daripada 0,70, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliable. Oke. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan model regresi memenuhi syarat analisis. Nah, yang itu kita akan pilih 3 uji. Yang pertama kita pakai uji normalitas. Langkah di SPSS, kita klik Analyze, Regression, tepi linear. Nah, kita masukkan untuk dependennya itu adalah total H. Dan untuk independen kita isi total FL, total M, dan total FWB. Nah, setelah itu kita klik save, centang kotak standardis residual. Standardis yang residual ya. Terus kita klik continue, lalu klik OK. Nah, sudah muncul kan? Kemudian kita klik lagi Analyze. Kita klik Descriptive Statistic. Klik Explore. Nah, kita masukkan res 1 ke dalam dependent. Terus kita klik plots ini ya. Nah, di sini kita centang untuk normality plot with test. Sini ya. Kita klik continue. Lalu oke. Nah, di sini juga sudah muncul ya. Tuh.
Nah, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika hasil Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Dan seterusnya kita dulu deh. Nah, yang kedua kita ada uji multikolinearitas. Untuk langkah-langkah di SPSS, kita klik Analyze, Regression, Analyze, cari Regression, klik Linear. Nah, untuk dependen tadi kita pakai total H. Untuk independen, total FL, total M, dan total FWB. Kita klik statistik. Centang di bagian collinearity diagnostic. Sini ya. Kita klik continue, lalu oke. Nah, sini juga sudah muncul untuk hasilnya. Di sini untuk kriterianya uji multikolinearitas yaitu toleransinya lebih besar daripada 0,10 VIF. Itu lebih kecil daripada 10. Jika seluruh variabel memenuhi syarat tersebut, maka tidak terjadi multikolinearitas ya. Oke. Baik, untuk yang ketiga kita pakai uji heteroskedastisitas. Langkahnya di SPSS, kita klik Analyze. Kita pilih Regression. Kita pilih Linear. Nah, kita masukkan untuk dependennya, kita pakai ABS RES. Ini kita balikin. Kita pakai ABS RES. Dan untuk independen kita isi total FL, total M, dan total FWB. Terus kita klik OK. Nah, sini sudah muncul ya. Nah, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas ya. Selanjutnya, saya akan melakukan uji regresi linear berganda. Uji regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah regresi linear berganda yaitu kita klik Analyze, kita klik Regression, Linear. Untuk dependen kita pakai total H. Dan independen kita pakai total FL, total M, dan total FWB. Kita klik statistik, terus kita centang bagian estimates, model fit sudah, dan collinearity diagnostic sudah ya. Kita klik continue, lalu oke. Nah, sini sudah muncul ya. Dan untuk uji T, jika signifikan 0,05 maka variabel berpengaruh signifikansi. Jika nilai signifikansi variabel lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak.
Dan uji F kriterianya jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka model regresi signifikan secara simultan. Dan yang koefisien determinasi nilai R² menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, R². Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid, seluruh variabel dinyatakan reliable, model regresi memenuhi uji asumsi klasik, dan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Demikian tutorial analisis data menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.